Bos, ada yang pengen punya bisnis food court? Wah, bisa nih belajar dari aktor tampan yang satu ini. Yap, Randy Kusdiana yang sering warawiri di berbagai judul FTV ini ternyata nyemplung juga ke bisnis kuliner, bos. Bersama sang istri Anastasia, Doi membangun Arum Food Court yang membawahi puluhan tenan makanan loh. Halo bos, kalian pasti penasaran kan? Aku kegiatannya selain syuting itu apa? Aku punya kegiatan yaitu tentang kuliner. Jadi aku punya usaha, tapi usaha ini ada yang beda nih. Aku punya satu tempat usaha, cuman ada berbagai macam menu makanan. Salah satunya ada minuman, terus Ada kopi, ada teh, pokoknya semua makanan kekinian ada di tempat kita. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, sekarang bisnis kuliner menjadi salah satu pilihan populer bagi aktor dan public figure. Sejumlah nama besar di dunia hiburan satu persatu mulai buka restoran makanan dan minuman. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang membuat bisnis kuliner menarik bagi selebritis. Kalau buat Randy dan Anastasia sang istri, mereka coba menambah pendapatan dengan membuka food court di bilangan Karawaci, Tangerang. Pastinya di sela-sela kesibukan Randy syuting dan Anastasia yang masih bekerja kantoran. jujur sebenarnya ini tantangan baru ya. Karena biasanya kita di lokasi itu cuma baca skrip, datang ke lokasi, baca skrip, udah selesai pengadegan, pulang. Berbeda dengan ketika kita usaha. Contohnya kayak tadi aku itu harus kipas sate sendiri, terus aku harus ngulek cabai sendiri, yang mana so far sejauh ini bersyukur dan ambil ilmunya dan suka. Sebagai pemain atau pelaku baru di bisnis kuliner, Randy sempat khawatir saat memulai bisnisnya ini. Tapi modal tekad yang kuat dan support sang istrilah yang membuat bisnis ini terus maju sampai sekarang, bos. Saat memulai usaha, menentukan lokasi sangatlah penting, bos. Apalagi bisnis food court, jelas harus ramai dengan warga sekitar. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan juga, jadi ini sudah buka seluruhnya dari 2017, kita coba buka lagi di 2024. Ya karena kita mau coba reopening lagi gitu, membuka lagi awareness-nya gitu ya terhadap lingkungan sini, ya impact-nya juga supaya untuk menyerap tenaga kerja, untuk menyerap UMKM yang ada di sekitar sini gitu. Jadi ya visi-visinya juga selain ya kita mau berbisnis, ya kita juga pengen membangun dampak ekonomi di sekitar lingkungan Arum Food Court. Beuh, keren juga ya bos yang satu ini. Bukan cuma jago akting, tapi juga lihai melihat peluang bisnis yang ada di depan mata. Jadi penasaran kan bos sama makanan yang ditawarkan di food court ini? Yang paling menggoda selera tentu saja sambal setan meledak. Nah, asal kalian tahu kenapa dinamain sambal setan meledak, karena visi misinya adalah meledak di mulut, meledak juga di kepala. Maksudnya apa meledak di mulut? Ini cabai pedes banget, jadi ketika orang makan, itulah meledak di mulut. Meledak di kepala, ketika orang makan cabai, biasanya kalau benar-benar pedes, itu di kepala sini keluar kayak keringat air gitu. Makanya aku bilang sambal setan meledak. Berbeda dengan sambal lainnya, sengatan pedas dari sambal setan ini berkali-kali lipat dibandingkan sambal biasa. Nah, sebagai pendampingnya ada aneka lauk dengan cita rasa gurih. Harganya mulai dari 15.000 aja, bos. Menu lain yang Randy terjun langsung untuk membuatnya adalah sate taichan. Harganya mulai dari 20.000 per porsi, bos. Sate taichan sini dagingnya besar-besar gitu. Terus buat dari sambalnya juga, kalau yang di luar ada yang bilang encer banget. Terus tekstur kalau di taichan Bang Randy ini nggak terlalu encer, terus pedesnya juga berasa. Terus bumbu yang dibuat sama istri juga meresap banget di daging ayamnya itu. Randy sengaja pilih makanan yang emang udah banyak digemari masyarakat.
Tapi tetap rasa harus benar-benar dijaga. Makanya doi dan istri terjun langsung untuk mengkoreksi rasa supaya tidak mengecewakan pelanggan. Nah, menu lainnya di food court miliknya ini ada es oyen spesial dan aneka cemilan lainnya yang harganya ramah di kantong. Namanya food court, fasilitas penunjang lainnya pun sudah Randy siapkan. Fasilitasnya selain ada tempat duduk gitu ya, ada meja segala macam, ada toilet, ada musola, dan ada parkir yang bisa nanti dibantu lah, ada lahan parkirnya lah gitu. Meski pembelinya auto ngumpul, tetap aja konsep bisnis ini butuh strategi, bos. Target market yang disasar adalah anak muda yang betah nongkrong dalam waktu lama. Makanya fasilitasnya dibuat lengkap dengan makanan yang beragam. Tidak hanya datang langsung, pengunjung juga bisa order makanan melalui aplikasi pesan daring. Apa ya, promosi, pemasaran segala macam ya sebenarnya kita masih ngandelin diri kita aja nih gitu, entah dari sosial media ataupun dari sosial medianya Mas Randy gitu ya. Nah, biasanya mirroring juga tuh ke sosial medianya aku gitu. Jadi ya so far sih ya memang paling the highest impact itu dari sosial media gitu. Kalau gitu boleh spill omsetnya dong. Gedean mana dari honor syuting? Untuk weekdays mungkin secara overall itu kita bisa meraih sekitar 2-3 juta per hari. Untuk weekend bahkan bisa lebih tinggi. Kalau sehari bisa 3 juta, wah sebulan bisa puluhan juta. Cuannya boleh juga loh, bos. Gimana, bos? Udah tertarik buat buka usaha belum, bos? Randy aja yang public figure udah mulai bisnis kuliner tuh. Boleh dong bos Randy kasih tips buat yang mau mulai berbisnis. Nah bos, buat teman-teman yang lagi mau berjuang buka usaha, yang lagi buka usaha, atau yang mungkin usahanya lagi kurang baik-baik aja nih, mungkin sedikit yang bisa kita bagi gitu ya buat teman-teman adalah yang penting itu adalah sabar. Harus kuat mental daripada modal. Karena apa? Kalian juga harus terjun langsung, harus sabar. Ingat, rezeki itu nggak akan kemana. Pokoknya tetap semangat buat kerjain usaha. Apa yang kalian kerjakan, pasti hasilnya akan lebih bagus lagi. Oke? Oke, yang penting Cuan, bos. Ini diginiin, terus Jangan itunya dulu dong kak. terus apa? Tanamannya dulu disimpan. Tanamannya disimpan. Bos, kalau mau jadi pengusaha, bisa banget nih belajar sama yang udah sukses. Seperti Nadira yang lagi belajar sama pengusaha budidaya tanaman anggrek. Ya, Boleh dilihat nih, sampai ujung akarnya aja. ini enggak masuk gimana sih? Ini susah banget. Gimana mbak? Bisa? Nggak mau berdiri, Pak. Oh gini tak bantu ya. Gimana dia biar berdiri? Ini dikasih ini, Aha. langsung baru dikasih. Oh, ditahan. Oke. Cobain. Aku mau cobain. Ah, Wah, daripada makin gak karuan hasilnya, mending langsung diajarin aja sama ownernya, bos. Nah, udah berdiri, Pak. nah itu udah bagus. Nah bos, inilah usaha budidaya anggrek saya. Mau tahu cerita suksesnya? Ikuti terus saya di Cuan Bos. Kenalin nih bos, Ahmad Fakih, salah satu pengusaha budidaya tanaman anggrek yang berlokasi di daerah Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usaha budidaya anggreknya ini sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu. Usut punya usut, ternyata Fakih ini sama sekali nggak punya background yang berkaitan dengan seluk-beluk tanaman loh. Sebenarnya saya itu S1 saya di sastra Inggris. Saya lanjut ke S2 di Unika Atmajaya, ambil linguistik terapan bahasa Inggris. Ini mau kita manfaatkan ijazah atau mau terjun ke bisnis anggrek. Ternyata bisnis anggrek itu cuannya jauh lebih menggiurkan. Ini bisa menjadi bukti kalau pintar melihat peluang usaha, hasilnya jelas bisa mendatangkan cuan ya bos. Mantap! Selain berjualan anggrek, Fakih juga membudidayakan anggreknya sendiri bos.
Salah satunya dengan menyilangkan jenis-jenis anggrek untuk menghasilkan jenis anggrek baru yang lebih cuan pastinya. Kita tempelkan di putik bunganya di sini. Set, ditempel saja dan ini kita buang. Selesai. Semudah itu Kak Nadira. Nanti nunggunya berapa lama nih Pak? Untuk bisa buahnya masak itu sampai 3 bulan. Polen atau putik sari dipindahkan ke tanaman induknya dulu nih bos. Gini. Yes, Terus tadi diapain? Aduh. ditempel aja. Gitu aja ya? Oke, udah. Sesimpel itu. Tunggu kurang lebih 3 bulan sampai berbuah. Jadi tujuannya nyilangin ini buat warna juga salah satunya. Yes, salah satunya itu. Kita akan mencari varian baru yang menurut kita akan lebih cuan nantinya. Oh iya bos, untuk menentukan indukan anggrek yang mau dibudidaya juga nggak boleh asal-asalan ya bos. Harus dipilih dari jenis bibit yang paling unggul. Yang tahan dengan iklim tropis, salah satunya jenis anggrek Dendrobium ini bos. Dendrobium adalah salah satu jenis anggrek epifit yang bunganya sangat bervariasi dan indah. Biasa digunakan sebagai tanaman hias ruang atau taman. Jadi apa yang saya perbanyak di sini adalah jenis anggrek Dendrobium. Dan sudah sekitar hampir 20 ID yang sudah kita register secara internasional. Ini salah satu ID yang bisa kita bilang sebagai masterpiece-nya kita untuk saat ini. Ini kita kasih nama Dendrobium Bani Alawi. Ini sudah ada yang nawar di harga 2,5 juta dan belum kita jual. Wadidaw, lumayan ya bos harganya. Proses transplantasi anggrek nggak boleh sembarang bos. Harus dilakukan di dalam laboratorium. Transplantasi di sini adalah memindahkan kumpulan bibit tanaman anggrek ke media botol untuk lebih tertata rapi dan tanaman bisa tumbuh sempurna. Pada fase awal inilah segala sesuatu harus benar-benar dikerjakan dalam keadaan steril. Karena bibit anggrek ini sangat rentan terkontaminasi dan mudah rusak hingga mati sebelum benar-benar berbunga. Yang paling menantang dari budidaya anggrek ini saat membuat kultur jaringan sendiri untuk melahirkan varietas anggrek baru yang lebih menarik bos. Yang bisa menghasilkan cuan lebih banyak ya. Membuat budidaya tanaman anggrek membutuhkan lahan yang cukup luas ya bos. Tentunya ini bisa menjadi kendala saat harus mencari lahan di tengah kota. Kendalanya terkait dengan lahan, dengan tempat. Nah, akhirnya saya putar otak. Kebetulan kita ada bangunan sedikit. Mungkin ini saya ceritakan ya, luasnya sekitar 350 meter. Kita manfaatkan, kita bangun dak di atasnya. Dan alhamdulillah ternyata cocok untuk tanaman anggrek. Memanfaatkan rooftop gedung yang ada bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan ya bos. Salut deh pak sama idenya. Untuk perawatan varietas anggrek Dendrobium ini memang sangat mudah bos. Cukup disiram sekali sehari di pagi hari aja, tidak perlu ada perawatan lain. Untuk menjual anggrek-anggreknya, Fakih memanfaatkan marketplace agar bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Mantap! Omset dari penjualan anggreknya no play-play nih bos. Untuk saat ini kita pernah omset sampai tembus 50 juta. Nah ini Mbak Nadira, ini udah siap jual nih. Cuma sebelum jual, agar menambah nilai jualnya, kita kasih pot yang lebih proper. Caranya gimana? Kita pecahkan. Papa! Waduh bos, Nadira sampai kaget tuh lihat potnya dipecahin gitu. Itu nggak rusak tanamannya Pak? Oh justru ini untuk mengamankan akarnya. Untuk melindungi akar anggrek yang panjang ini, memecahkan pot menjadi cara yang paling cepat dan efektif untuk memindahkan anggreknya bos. Setelah kita pecah, langsung kita tanam. Kita ganti potnya. Nah, udah jadi deh. Gimana nih Kak Nadira? Tertarik nggak untuk berbisnis anggrek? Sejujurnya sih bisnisnya menarik banget Pak. Tapi untuk jadi kayak gini prosesnya kan lama banget, banyak banget juga. Kayaknya aku masih butuh belajar deh Pak. Kalau untuk sekarang ilmunya belum cukup, nanti salah malah mati. Gak apa-apa Nadira, kapan-kapan bisa datang ke sini untuk belajar lagi biar makin hatam ya.
sampai bisa berhasil mengumpulkan pundi-pundi cuan. Nah bos, dalam berbisnis anggrek kita memang perlu sekali kesabaran dan ketelatenan ya. Yang penting kita harus terus berusaha walaupun berkali-kali mengalami kegagalan. Yang penting cuan bos. Bos-bos, ada yang lagi rame nih di media sosial. Biasanya dunia kuliner identik sama pelayanan yang ramah dan banyak interaksi. Tapi yang satu ini beda bos. Pemiliknya yang introvert malah lebih nyaman kerja di balik layar nih. Eits, tapi bukan jadi halangan nih bos. Justru akhirnya muncul ide kreatif yang bikin sistem serba praktis. Order online, ambil sendiri, dan semua serba cepat dengan cara yang unik nih. Apalagi setiap pesanan selalu diantar pakai kerekan keranjang. Mirip kayak nimba sumur nih bos. Halo bos, siapa bilang orang introvert nggak bisa menjalankan bisnis? Saya Nana yang menghadirkan ayam geprek dengan sambal paling nagih. Mau tahu rahasianya? Saksikan terus di Cuan Bos. Ini dia bos, usaha kuliner ayam geprek ala rumahan yang ada di daerah Cideng, Jakarta Pusat. Penasaran gak sih bos, gimana ceritanya sampai bisnis kuliner Nana ini viral? Halo Kak, pesen ayam geprek mozzarella ya, 1. Ya, mau level berapa? Level 2. Ya, ditunggu ya Kak. Kasih. Sebenarnya perjalanan aku untuk kayak yang kemarin viral itu tuh sebenarnya yaitu 7 tahun ya perjalanannya, karena aku tuh introvert dan pemalu kebetulan. Jadi 7 tahun yang lalu kita sempat bikin konten juga, tapi aku dan suami nggak mau tampil di kamera gitu ya. Ya siapa tahu 1000 views gitu kan. Taunya boom, jutaan gitu. Dan iya karena itu dampaknya sangat baik ke bisnis kita. Setelah 7 tahun aktif berbisnis kuliner sambil bikin konten di sosial media, akhirnya usaha ayam gepreknya ini berhasil dilirik netizen loh bos, yang ternyata penasaran sama produk kulinernya ini. Jujur kalau tantangan kita selalu tipenya yang gini aja sih, yang kayak pasrah aja sih gitu sebenarnya ya. Kayak ya kalau lagi rame ya bersyukur, tapi kayak namanya bisnis pasti ada up and down saya juga. Strategi bisnis yang dipilih Nana memang menarik banget bos. Doi tidak melayani dine-in atau makan di tempat ya bos. Cukup ambil ayam gepreknya di rumah, dan ini termasuk konsep bisnis yang dapat dimulai tanpa modal besar loh bos. Iya, karena kita rumahan. Beda kalau kita buka kayak resto. Kalau resto kan pasti ada tempatnya, ada dekornya, segala kan pasti lebih biayanya lebih besar. Dari rumah berlantai 3 ini, semua kegiatan produksi sampai menerima pesanan ada di sini. Dan ini dia salah satu menu andalan alias bestseller dari ayam geprek nagih. Nah ini dia bos, menu paling best seller di ayam nagih, geprek mozza. Harganya 30 ribuan aja dan kamu udah bisa dapetin nasi, ayam geprek, sambal, remes dan juga keju yang sangat banyak. Dijamin nagih. Buka setiap hari tanpa ada libur dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Jadi komitmen usaha kuliner Kak Nana demi siapa saja bisa menikmati nikmatnya ayam gepreknya ini bos. Walau cuma mengandalkan si ayam gepreknya aja, perharinya bisa laku hingga ratusan porsi. Sehari ya kalau stabilnya di ratusan ya. Terus kan kadang tuh ada juga yang kayak pesannya langsung 40, 50, pernah ada yang tiba-tiba 100, 200 juga ada gitu. Jadi sebenarnya nggak nentu, tapi kalau di stabilnya ya ratusan. Sebelum ramai di medsos, produk ayam gepreknya ini sih emang bukan kaleng-kaleng bos. Kuncinya kualitas rasa, demi memuaskan pelanggan tetap dipertahankan dari awal. Kalau yang utama kita kan pasti ayam geprek, terus kita ada tempe, tahu, perkedel ada juga ya untuk kayak side dish-nya. Terus ada sambalnya juga, toplesan sama kremesan toplesannya, karena dulu tuh banyak yang dari mereka yang beli ayam lagi, sambalnya kurang nih kak, kremesnya kurang nih kak. Akhirnya
karena mereka ya ada demand-nya, kita keluarin versi toplesannya yang lebih besar dan itu dijualnya tuh di online shop. Inovasi dengan menghadirkan varian baru penyanding produk utama jelas dimanfaatkan dengan baik dari masukan pelanggan nih bos. Akhirnya muncul produk-produk sambal kemasan yang praktis siap santap seperti ini bos. Sudah ada 6 varian rasa sambal yang dihadirkan. Ada sambal matah, sambal bawang, sambal roa, sambal terasi, sambal cumi, sampai sambal cakalang. Wih, semuanya cita rasa khas Nusantara, bos. Tapi, usut punya usut, awal mula memilih jualan ayam geprek dimulai saat tren makanan ini lagi rame-ramenya, bos. Oke, sebenarnya ini awalnya tuh back to 7 tahun yang lalu. Sebenarnya 7 tahun yang lalu itu, waktu aku sama suami masih pacaran. Terus waktu itu, kebetulan lagi viral-viral ayam geprek, ya kan, viral ayam geprek. Terus aku tuh yang kayak gila ayam geprek lah jadinya, terus minggu makan full terus ayam geprek. Sampai akhirnya waktu pacar bilang, ini aku bikinin aja nih ayam geprek. Terus ya singkatnya aku suka, dijual secara online. Sebagai orang yang introvert, kemajuan teknologi di bidang internet jelas sangat diuntungkan nih bos. Mampu mengandalkan teknologi jasa pesan antar lewat aplikasi online dari rumah tanpa perlu berhadapan dengan pembeli. Emang awalnya kita fokusnya itu online food aja. Makanya kan kalau di komen kalian nanya, Kak kenapa sih waktu itu ada nanya QRIS-nya kok nggak ditempel aja gitu. Karena memang kita fokusnya itu online food. Nah untuk yang datang langsung itu jarang banget. Bahkan ada yang kayak, aku baru tahu ada yang komen-komen tuh di video kayak, baru tahu ternyata ini sering lewat nih. Tapi pengen masuk kayak takut juga katanya. Hal seperti ini sepertinya sudah jadi tren ketika pandemi COVID melanda beberapa tahun lalu kan bos? Pembatasan interaksi langsung mengharuskan metode transaksi yang seperti ini sepertinya jadi alternatif yang ada. Walau pandemi sudah berakhir, hal ini malah dimanfaatkan jadi daya tarik usaha Kak Nana nih bos. Dan yang paling menarik perhatian adalah cara terima dan pengantaran pesanannya ini bos. Dengan mengandalkan pantauan kamera CCTV, mic intercom, semua komunikasi difokuskan untuk mengurangi tatap langsung. Adanya inovasi dengan keranjang yang diberi tali seperti ini ternyata dari pengalaman kurang mengenakan Kak Nana sendiri ketika memulai usahanya ini loh. Kalau untuk keranjangnya sendiri sebenarnya nggak dari awal ya. Jadi awal-awal kan emang masih sepi ya, paling 1-3 box aja kita udah seneng. Jadi antarnya itu ya turun naik aja gitu dari kitchen ke bawah. Nah tapi terus beberapa tahun lalu tuh entah gimana caranya, nggak ngerti juga karena kita nggak ada promote macam-macam. Tiba-tiba rame. Terus aku sama waktu ada pegawai juga kebagiannya bolak-balik kan, naik turun. Aduh capek banget itu naik turun tangga bisa berapa puluh kali sehari. Memang dalam menjalankan dunia kuliner penuh dengan tantangan. Menu ayam geprek dengan sambalnya yang jadi andalan bukan jadi menu baru bagi pecinta kuliner. Konsistensi rasa harus memang dipertahankan dan bertahan jadi kunci utama ya bos. Ya mau nggak mau, aku tahu perasaan kalian para introvert pasti ada rasa malu, nggak pedenya tuh pasti ada. Tapi aku pikir ya kalau misalkan mungkin sebulan yang lalu aku nggak ngelakuin itu, ya sekarang ayam lagi ya akan tetap gitu-gitu aja gitu loh, biasa-biasa aja, cuman akan dikenal ini rumah apa nih yang jualan ini, yang tahu mungkin nggak sampai Bekasi, nggak sampai Bandung, nggak sampai kota-kota mana yang lain gitu. Jadi saran aku ya udah kita temukan aja mungkin tipe konten yang bisa, salah satunya kalau aku nggak usah yang terlalu fokus kamera tapi fokusnya ke pesannya aja gitu. Ayam nagih udah ngebuktiin nih bos, jadi pendiam bukan halangan buat sukses. Yang penting punya ide, jalanin dengan konsisten, dan tetap jadi diri sendiri. Nah bos, gimana? Bukan cuma ayamnya doang kan yang bikin nagih, tapi cuannya juga. Jadi buat kalian para introvert, ayo kalahin rasa takut kalian. Kalian nggak perlu jago ngomong, yang penting kalian tahu apa yang pengen kalian bangun dan konsisten ngejalaninnya. Mulai aja dulu, pede yang nyusul. Yang penting, cuan bos!
Bos, bisnis toko roti nggak ada matinya. Asal punya pembeda dengan toko roti lainnya, dijamin deh cuan terus. Kayak toko roti di kota Malang, Jawa Timur ini, yang menghadirkan roti khas Jepang bernama Shokupan. Sampai-sampai toko roti ini sempat viral gegara Shokupannya loh bos. FYI nih, Shokupan adalah roti susu tradisional dari Jepang yang teksturnya lembut, halus, dan manis. Di negara asalnya, Shokupan disantap sebagai menu sarapan. Halo bos, biasanya kalau di pagi hari itu kita harus sarapan dulu ya. Tapi ada yang skip sarapan karena ribet atau terkendala jadi nggak bisa buat sarapan. Kita punya banyak varian roti, penasaran? Tetap di Cuan Bos! Setiap hari, Rizka dan timnya selalu menyediakan Shokupan fresh from the oven. Artinya, setiap pembeli yang datang udah pasti dapat roti yang baru dibuat di hari yang sama. Bos, ini Shokupan yang sudah matang, sudah keluar dari oven, cuman masih panas, jadi belum bisa dipotong. Jadi harus nunggu dulu sekitar 30 menit itu baru bisa dipotong. Dan ini salah satunya cranberry cheese yang sudah dingin, nanti kita potong dan kita lihat isi dalamnya seperti apa ya. Shokupan dibuat dengan bentuk persegi. Untuk yang original berukuran lebih besar ketimbang yang punya varian rasa. Varian rasanya ada choco, cheese, cranberry cheese, matcha, dan yang paling dicari pelanggan, choco cranberry. Oke bos, ini yang tadi saya bilang ada cream cheese isiannya. Teksturnya seperti ini. Ini ada cream cheese sama ada cranberry-nya. Karena pasti kok Shokupan bisa lembut karena di waktu pengadonan kita ada treatment khususnya. Sebenarnya, toko roti yang belum genap setahun berdiri ini gak menghususkan untuk sarapan aja sih bos. Toko ini buka dari pagi sampai malam, dengan waktu ramainya di jam 7 sampai 10 pagi, jam 1 sampai 5 sore, serta sekitar jam 7 malam. Toko roti ini menyajikan banyak varian roti lain. Target pasarnya juga luas, bos. Ada, itu kita punya melon pan. Itu ada 3 varian, ada original, matcha, sama coklat. Kebetulan 3 ini banyak yang suka sih, jadi hampir 3 varian juga laku. Untuk jam operasional kami itu di jam 7 sampai jam 10 malam. Untuk target pemasarannya kami itu sebenarnya bisa di semua usia karena roti-roti kami ini dibuat dengan bahan yang tanpa pengawet, aman untuk dikonsumsi gitu. Oh iya bos, untuk harga roti-roti yang ada di sini bervariasi ya bos, mulai dari yang 7 ribuan sampai 55 ribuan. Nah, kalau untuk Shokupan sendiri, kisaran harganya antara 35.000 sampai 50 ribuan. Setiap hari, kapasitas produksinya mencapai 150 sampai 200-an dan selalu ludes terjual. Kalau dihitung-hitung lumayan juga ya bos omsetnya, nolnya banyak. Diakui Rizka, mengenalkan roti Shokupan menjadi winning product terbukti mampu mendongkrak penjualan bos. Bahkan Doi dan timnya pernah sampai kewalahan karena kebanjiran order. Kalau untuk pemasarannya kami masih gunain 2 ya, konvensional sama yang modern gitu. Konvensionalnya kita ya masih menggunakan sales untuk menawarkan produk-produk kami. Kalau yang modern ya kita pasti pakai meta ads atau influencer atau program-program lainnya. Waktu viral itu ya sempat kita ini ya riweh ya karena kan banyak yang datang juga dan produksi kami juga masih buat, jadi fast movingnya juga cepat. Biar pelanggan gak bosen, Rizka dan timnya selalu menambah menu-menu baru yang bikin pelanggan penasaran. Balik lagi dan jajan lagi. Ini menu dessert kami ada strawberry cake. Ini banyak yang suka sih, cuman kita memang launching masih 1 varian aja dan kedepannya kita bakal nambah varian lain lagi. Oke Rizka, ditunggu gebrakan baru lainnya.
So, inovasi, kebaruan, dan tren itu penting ya bos. Ketiganya bisa menjadi pilar kokoh kalau pengen usaha kita langgeng. Bos, jadi di dalam bisnis kita harus membuat produk atau menjual produk itu yang bervalue atau punya ciri khas. Yang penting, cuan bos!